Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknologi Informasi kelas A. Kami di sini akan melakukan rakit PC. Komponen pertama adalah casing atau bisa disebut juga rumah untuk semua komponen komputer. Berfungsi untuk melindungi komponen-komponen inti dan menjaga agar debu tidak masuk. Kemudian ada motherboard. Komponen ini adalah papan induk tempat semua komponen dipasang dan juga menjadi jalur komunikasi yang mengatur aliran data komputer. Ini adalah slot CPU, tempat prosesor dipasang sebagai otak komputer. Lalu ada slot RAM, berfungsi menaruh memori sementara supaya komputer bisa bekerja lebih cepat. Lalu ada baterai CMOS, menjaga pengaturan BIOS tetap tersimpan bahkan saat komputer dimatikan. Lalu ada 24 pin konektor, adalah sumber daya utama dari power supply untuk motherboard. Ada SATA konektor dipakai untuk menghubungkan hard disk atau SSD. Di sini ada power konektor tambahan, biasanya untuk memberi daya ekstra pada prosesor. Lalu ada CD konektor, digunakan untuk menghubungkan optical drive seperti DVD-ROM, walau sekarang jarang dipakai. Lalu ada slot ekspansi, dipakai untuk menambah kartu tambahan seperti VGA card, sound card, atau WiFi card. Lalu ada audio port, digunakan untuk menghubungkan speaker, headset, atau mikrofon. Di sini ada VGA konektor, menampilkan output gambar ke monitor. Lalu ada DVI konektor, biasanya berwarna putih, digunakan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi dari VGA. Lalu di sini ada LAN atau USB port, dipakai untuk koneksi internet kabel, sedangkan USB port untuk perangkat tambahan seperti flash disk atau keyboard. Lalu ada di sini HDMI konektor, menampilkan gambar sekaligus suara ke monitor atau TV modern. Lalu ada P4 konektor, adalah power khusus untuk CPU agar lebih stabil. CPU atau Central Processing Unit, sering juga disebut otak komputer. CPU bertugas mengelola semua perintah. Kecepatan CPU ditentukan oleh jumlah inti core. Kemudian ada heatsink atau kipas pasif prosesor. Fungsinya menjaga suhu prosesor tetap dingin saat bekerja, supaya tidak overheat. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan data berbasis piringan magnetis yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan berbagai file. SATA atau Serial ATA adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan optical drive ke motherboard. RAM adalah memori sementara pada komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. Kegunaannya adalah untuk mempercepat kinerja komputer saat menjalankan program dan multitasking. PSU adalah perangkat komputer yang berfungsi mengubah arus listrik dari AC menjadi DC untuk komponen komputer. Kegunaannya adalah untuk menyuplai dan menstabilkan daya listrik ke komponen komputer. Fan case adalah kipas pendingin yang dipasang pada casing komputer. Kegunaannya adalah untuk membantu mengalirkan udara, menurunkan suhu komponen, dan menjaga kestabilan kinerja komputer. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita pasangkan motherboard ke casing PC. Kita tata dengan rapi untuk memastikan lubang bautnya itu udah sesuai dengan lubang di PC-nya itu. Kita pastikan juga untuk port-port seperti LAN, USB, port HDMI dan lain-lainnya itu yang ada di VGA itu udah terpasang dengan sesuai. Oke, kemudian setelah terpasang dengan rapi, dengan sesuai, kita pasangkan juga untuk baut-bautnya. Oke, setelah motherboard sudah terpasang dengan benar, maka kita lanjut ke komponen berikutnya. Angkat tuas pengunci soket. Pada CPU ada tanda segitiga di ujung sudutnya. Di soket motherboard juga ada tanda. Sesuaikan posisi segitiga, masukkan CPU, jangan ditekan keras, CPU harus masuk dengan sendirinya. Setelah masuk, turunkan tuas pengunci untuk mengunci CPU. CPU harus sudah terkunci di soket motherboard. Posisikan cooler di atas CPU. Putar baut tuas pengunci sampai kencang. Hubungkan kabel kipas. Colokan ke header bertuliskan CPU fan di motherboard. Pastikan kabel tidak terhalang kipas. Posisikan soket RAM berada di bawah dan paskan dengan soket RAM yang ada di motherboard. Lalu tekan dengan pelan hingga pengunci kanan kirinya berbunyi klik. Baik, sekarang kita masuk ke
pemasangan hard disk. Untuk pemasangan hard disk itu sendiri, kita tinggal memasukkan hard disk ke rak yang sudah tersedia, lalu kita tinggal mengkaitkan baut dari hard disk itu sendiri ke rak. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply ke dalam casing. Pertama, posisikan PSU pada slot yang disediakan casingnya. Sesuaikan dengan casing yang digunakan. Pastikan kipas PSU menghadap ke arah yang benar, biasanya ke arah belakang agar sirkulasi udara tetap lancar. Geser perlahan sampai PSU masuk rapat ke tempatnya. Setelah posisinya pas, kencangkan dengan 4 baut di belakang casing agar PSU terpasang kuat dan tidak bergeser. Pertama, sambungkan kabel ATX 20 pin dari power supply ke motherboard. Pastikan posisinya sesuai notch, lalu tekan perlahan sampai terdengar bunyi klik sebagai tanda sudah terkunci. Selanjutnya, pasang kabel prosesor 4 pin yang berada di dekat soket CPU. Kabel ini penting untuk memberikan daya langsung ke prosesor agar sistem bisa menyala dengan normal. Lanjut ke hard disk, ambil kabel SATA yang berwarna merah tipis dan pipih. Sambungkan salah satu ujungnya ke port SATA di motherboard, lalu ujung satunya ke port SATA pada hard disk. Setelah kabel data terpasang, hubungkan kabel daya Molex dari PSU ke hard disk. Konektor Molex berisi 4 pin dengan kabel yang berbeda warna. Dorong perlahan sampai terpasang rapat agar hard disk dapat suplai daya yang stabil. Berikutnya, pasang kabel front panel dari casing ke motherboard. Kabel ini meliputi power switch, reset switch, LED LED, dan power LED. Semua dipasang pada pin kecil di bagian bawah motherboard sesuai posisinya. Terakhir, sambungkan kabel audio yang bertuliskan HD audio. Pasang konektor ini pada header audio di motherboard agar port audio depan casing bisa digunakan. Langkah berikutnya adalah memasang fan casing. Tempatkan kipas pada posisi yang sudah tersedia di casing, bisa di bagian belakang ataupun depan. Perhatikan arah aliran udara. Biasanya sisi yang ada label kipas menghadap keluar casing. Kencangkan kipas dengan 4 baut yang ada setiap sudut agar tidak longgar saat berputar. Setelah terpasang, sambungkan kabel kipas ke header motherboard dan fan casing sudah terpasang. Setelah semua komponen PC sudah terpasang ke dalam casing dan port bernomor semuanya, kita pasangkan kabel power yang mengarah ke PSU. Kemudian kita tambahkan juga untuk kabel VGA dari monitor ke PC. Oke, kita kencangkan dulu ya guys. Kemudian kita tambahkan juga untuk kabel USB dari keyboard dan mouse. Oke, kalau sudah semua kabel sudah dipasang, kemudian tekan tombol power dan PC menyala. Apabila PC sudah menyala, maka apabila rancangan komponen-komponen yang sudah kita pasang sudah sesuai, maka monitornya juga akan menyala seperti ini ya. Sekian dari kelompok 5 teknologi informasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam rakit atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.